Perkembangan terbaru 6 proyek di IKN jelang upacara tanggal 17 Agustus. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan progres 6 proyek jelang upacara HUT Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, yang ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024 merinci 6 proyek tersebut sebagai berikut. 1. Kantor Presiden. Proyek pertama yang dijelaskan Danis adalah Kantor Presiden. Ia menyebut pembangunan sudah menyentuh angka 92%, salah satu bukti kemajuan proyek tersebut adalah pemasangan bilah-bilah sayap Garuda yang terletak di atas Kantor Presiden. Proyek itu bisa rampung minggu depan alias pada pekan kedua Juli tahun 2024. Kemarin yang sayap Garuda yang paling susah di kepalanya, itu sudah selesai 3-4 hari yang lalu. Sekarang tinggal menyelesaikan yang sayap di ujungnya. Yang kiri dan kanan, itu mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, kata Danis. Meskipun demikian, Danis mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan faktor cuaca. Sebab, hujan lebat sedang melanda kawasan IKN akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, pihaknya mengatakan cuaca juga menjadi faktor penentu penting agar pemasangan bilah sayap Garuda bisa rampung minggu depan. Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian, ada hujan dan petir, jadi mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, tergantung cuaca, terangnya. 2. Air bersih. Proyek kedua yang sedang berjalan adalah pasokan air bersih. Danis menjelaskan bahwa komisioning alias proses pengujian air bersih bakal dilakukan pada pekan pertama Juli tepatnya pada Rabu, 10/7. Walhasil, ia memastikan bahwa pasokan air bersih sudah bisa masuk ke IKN pada pertengahan Juli tahun 2024. Komisioning tanggal 10 Juli, ya, kalau bisa lebih cepat, kita lagi cek. Begini, itu kan alatnya duduk semua itu di akhir Juni, kemudian perintilannya, bagian-bagian perpipaan lainnya, itu. Pokoknya target kita sekitar sebelum tanggal 10 Juli lah sudah komisioning. Tapi kalau airnya didistribusikan, sekitar tanggal 15 Juli pertengahan Juli, tuturnya. 3. 14 Rumah Menteri. Proyek berikutnya yang dijelaskan Danis adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri, RTJM. Ia memastikan 14 dari total 36 RTJM bakal rampung pada akhir Juli. Penyelesaian disebut fully furnished alias berfasilitas-fasilitas lengkap sampai perabotan. Rumah tapak kalau struktur, kalau yang disebut siap itu untuk Juli rumah tapak itu 14 furnished. Furnished sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring, itu sampai akhir Juli siap, jelasnya. Danis kemudian menjelaskan karena sudah fully furnished, ini berarti 14 rumah tersebut sudah bisa ditempati oleh para pembantu Presiden Joko Widodo. Dengan rampungnya 14 RTJM itu, Danis menjelaskan bahwa sebanyak total 20 rumah ditarget rampung pada September dan Oktober mendatang. Kemudian tambah lagi di 20 rumah, di September dan Oktober, jelasnya. 4. Lapangan upacara IKN. Proyek lainnya adalah lapangan upacara tanggal 17 Agustus nanti. Danis mengatakan proyek itu sudah selesai alias rampung 100%. Sudah? Kemarin saya di sana hari Rabu atau Kamis, kata Danis di kantor Kementerian PUPR. Danis kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan kalkulasi pihaknya, lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Ini lebih banyak dari sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 meter persegi itu bisa menampung 4.000 orang. Bisa, bahkan bisa 8.000, tapi kalau jumlahnya berapa yang akan diundang? Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara. Tapi kalau secara total kita bisa 8.000, jelasnya. Meskipun demikian, Danis mengaku tidak bisa menjelaskan perihal jumlah undangan untuk upacara tanggal 17 Agustus. Ia mengatakan PUPR bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja. Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja, tuturnya. 5. Landasan pacu Bandara VVIP. Untuk proyek Bandara VVIP IKN, Danis awalnya menjelaskan pihaknya punya dua target untuk Bandara VVIP di IKN. Target pertama adalah penyelesaian landasan pacu sepenuhnya sampai akhir 2024, progres disebut sudah mencapai 40%. Sementara untuk target kedua, yakni fungsional 2.200 meter dalam rangka menyambut HUT RI di IKN,
disebut Danis sudah rampung lebih dari 60%. Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yang 2.200 meter, ucap Danis. 6. 3 ruas tol fungsional. Proyek terakhir adalah sejumlah ruas jalan tol. Danis mengatakan rata-rata pembangunan 3 ruas tol sudah rampung 90%. Ketiganya adalah Seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau, Seksi 3B KKT Karyangau Sep, Tempadung, dan Seksi 5A Sep, Tempadung Jembatan Pulau Balang. Progresnya bagus, sudah diaspal, target kita pokoknya akan 1 jalur, 1 arah, 3 lajur, ungkap Danis di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Namun khusus untuk tol Seksi 3A, Danis mengatakan bahwa tol yang akan digunakan adalah yang tersambung dengan Seksi 3B. Dia menjelaskan ketiga proyek itu siap digunakan sebagian alias fungsional untuk upacara tanggal 17 Agustus. 3A arah Sungai Wain, itu kita pakai di ujungnya yang masuk ke 3B, sebagian, itu fungsional sampai upacara tanggal 17 Agustus. Insya Allah bisa, fungsional tanggal 17 Agustus, jelasnya. Selain tol, Danis mengatakan bahwa proyek lain yang juga sedang dikebut pembangunannya adalah Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Adapun proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden, Setpres, Sekretariat Negara, Setnek, serta sejumlah kantor kementerian koordinator.